Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin ba'da maghrib Masjid Jami Al-Hidayah, Cikarang Tekel, Jaya Mulia, Serang Baru, Bekasi, yang seluruhnya tanpa kecuali yang Al-Fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bil khusus yang Al-Fakir hormati para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, juga tokoh masyarakat dan aparatur pemerintahan desa setempat. Bapak-bapak, para pemuda, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, juga tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan selalu berusaha menjauhi apa-apa yang dilarang oleh beliau. Yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi nikmat umur, nikmat panjang umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat dan nikmat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Malam ini kita sudah berada di malam yang kedua di bulan Safar tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang ke-27 di bulan Juli tahun 2025. Dan taklif kita pada malam ini adalah pertemuan yang ke-300 dan berapa ya? 386 ya. Baiklah para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa pengajian rutin kita selalu diawali dengan melakukan 3 hal, yaitu pembacaan Ummul Quran, pembacaan salawat walaupun singkat, dan pembacaan zikir jalalah. Yang pahalanya dari bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, dan saudara-saudara kita. Dan kita doakan apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita, sahabat kita, tetangga kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik sakit zahirnya dan ataupun sakit batinnya, kita doakan semoga dengan barokah Fatihah yang akan kita baca, yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah.
yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah secara istiqamah. Anak-anak kita, ponakan-ponakan kita, cucu-cucu kita yang sedang menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disehatkan jasmani dan rohaninya, dicerdaskan akal pikirannya, dibaguskan akhlaknya, dikuatkan imannya, dan dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, sehingga di kemudian hari semoga mereka menjadi manusia yang berguna untuk agama dan untuk umat manusia. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin,
saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, buah karya Al-Baqi Al-Alim Al-Allamah Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, pada halaman yang ke-13 baris yang ke-13 dari atas terdapat keterangan qala Al-Baqi, telah berkata Al-Baqi rahimahullah ta'ala, man arada ayyan jua min ajabil qabr fa alaihi ayulajima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Fa ammal arba'atul lati yulajimuha fa muhafadzatu salawat wa sadaqatu wa qiraatul qur'ani wa kasratut tasbih. Fa in hadhil asya'a tudiul qabra wa tuwasi'uh. Wa ammal arba'atul lati yajtanibuha fal kizbu wal khiyanatu wan namimatu wal baul. Nah, ini materi taklim yang akan kita kaji pada malam ini. Keterangan tadi yang telah Al-Fakir bacakan isinya menerangkan tentang 4 macam amalan yang apabila kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jaminan kepada kita. Yang pertama, oleh Allah akan diselamatkan dari azab kubur yang sangat mengerikan. Kira-kira menurut bapak-bapak, di alam kubur itu ada azab kubur tidak? Belum tahu apa? Pengen tahu? Pengen tahu? Penasaran nggak? Barangkali ada yang penasaran pengen tahu, silahkan duluan. Azab kubur itu ada, dan beriman kepada azab kubur termasuk bagian daripada beriman kepada perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil gaib. Sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah alladzina, yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman bil gaib, kepada perkara gaib, termasuk adanya azab kubur yang sangat mengerikan, dan juga adanya nikmat kubur yang sangat menyenangkan. Itu pun adalah perkara gaib. Artinya perkara metafisika yang sama sekali tidak bisa dideteksi secara hissiah atau secara panca indera. Maka oleh karenanya, kalau umpama kita penasaran, pengen tahu apa benar di alam kubur ada azab kubur, ada nikmat kubur, gampang untuk membuktikannya. Silahkan duluan, nanti akan ketemu. Ya, ke kuburannya bawa HP. Bawa HP. Ada enggak ada, kabarin ke saya. Boro-boro ngawe oh kuota lah. Nek beli kuota di alam kubur, oh tukang. Mendingan percaya. Logikanya begini, kalau kita percaya bahwa di alam kubur ada azab kubur, walaupun umpama tidak ada, rugi enggak? Rugi enggak? Enggak rugi. Yang kedua, walaupun umpama enggak ada, kita tetap termotivasi untuk beribadah di alam dunia, karena takut ada azab kubur. Walaupun kita beribadah bukan karena azab kubur, tapi takut kepada Allah. Tapi itu jadikan motivasi. Yang ketiga, kalau umpama ada, alhamdulillah, berarti kita udah mempersiapkan ketika hidup dalam dunia, mempersiapkan bekal untuk hidup di alam kubur. Karena menurut keterangan ista'iddu lil maut, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena kita pasti akan mati. Persiapkan dari sekarang, jangan mendadak.
Kita saja kalau umpama mau bepergian jauh ke Surabaya atau kemana gitu, tentu kita melakukan persiapan bekal-bekal yang harus dibawa apa saja, sehingga dalam perjalanan dan selama kita di sana tidak belangsak. Demikian pula sebelum datangnya kematian, kita harus mempersiapkan dari sekarang bekalnya. Istaidu lil mauti, persiapkan dirimu untuk menghadapi kematian. Fa innal mauta ya'tikum fi ayyi waqtin, karena sesungguhnya kematian itu bisa datang kepadamu kapan saja, tanpa terlebih dahulu memberitahu kepada kita. Enggak ada malaikat Israel mau mencabut nyawa seseorang WA dulu, telepon dulu, ngasih kabar dulu. Enggak ada. Tahu-tahu datang malaikat Israel, kita enggak bisa menolak. Dimanapun kita berada, siapapun kita, maka persiapkan dari sekarang. Mumpung kematian yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita belum datang. Manfaatkan nikmat umur, manfaatkan kesehatan untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, untuk beribadah. Mumpung dikasih kesempatan, sebab apabila kesempatan itu sudah habis, tinggal penyesalan nanti di alam kubur, di alam akhirat. Nauzubillah min. Hakikatnya Allah menghidupkan kita di alam dunia, sebenarnya Allah memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah. Maka rugi kalau umat manusia hidup di alam dunia tidak beribadah. Pasti di alam akhirat sana akan menyesal, akan sengsara, akan merana, akan merugi karena tidak membawa bekal. Bekal-bekal yang kita butuhkan di alam kubur, di hari kiamat, di alam akhirat, alam yang kekal abadi untuk selama-lamanya adalah amal soleh, amal ibadah, amal kebaikan yang kita kerjakan selama kita hidup di alam. Sebab nanti di akhirat tidak ada sholat lagi, tidak ada ibadah lagi, tinggal menerima balas. Jadi kalau mau sholat sekarang, bukan nunggu nanti. Sholatnya nanti aja. Kapan? Kalau sudah disolatkan. Ya kalau sudah disolatkan nggak bisa sholat atuh. Berarti udah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna ba'dal maut hunaka hayatun abadiyatun. Karena sesungguhnya di seberang kematian, manusia setelah mati itu di sana ada kehidupan yang abadi, kehidupan di alam akhir. Di dunia ini kehidupan sementara, nggak lama, paling lama 80 tahun. Itu pun nggak ada jaminan. Kalau umur kita akan sampai di usia 80 tahun, nggak ada jaminan. Siapa yang bisa menjamin? Nggak ada. Nah, setelah manusia mati, di sana ada kehidupan yang panjang. Kehidupan di alam kubur lama sampai datangnya hari kiamat. Nanti kehidupan di hari kiamat ribuan tahun kita menunggu keputusan dari Allah, dihisab amal kita. Nanti kehidupan di alam akhirat, alamul baqo, itu kehidupan yang sebenarnya untuk selama-lamanya. Dunia ini hanya persinggahan sementara. Maka kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Janganlah sekali-kali kamu tertipu dengan kesenangan dunia yang sebentar dan sementara, lalu kamu melupakan akhirat. Nauzubillah min. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya sedang pilek, sedang empluk, sedang batuk. Tapi kalau udah masuk ceramah udah hilang semua itu. Hilang semua. Saya pernah Pak, lagi pusing, kepala nyut, begitu ceramah hilang semua itu. Itu kalau rumah saya kali ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mati ada kehidupan. Jadi kematian ini bukan akhir kehidupan. Justru kematian ini adalah awal kehidupan yang abadi. Innal mauta, sesungguhnya kematian ini adalah bidayatul hayatil abadiyah,
adalah awal kehidupan yang sebenarnya, awal kehidupan yang sesungguhnya, awal kehidupan yang abadi adalah kematian. Nih Bapak nih, ada seseorang mati, kira-kira 7 langkah ditinggalkan oleh keluarganya setelah si mayit dikubur. Ja'al malakani munkarun wa nakirun. Datanglah 2 malaikat munkar nakir. Yas'alani alal mayit, bertanya kepada mayit. Berarti itu si mayit dihidupkan lagi. Jadi ruhnya dikembalikan ke jasadnya. Hidup lagi. Ditanya, marrabuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Man imamuka, siapa pemimpinmu? Ma kiblatuka, apa kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Apabila si mayit dapat menjawab pertanyaan malaikat dengan baik, maka kata malaikat, "Nom kana bil aus." Tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin baru. Maka si mayit langsung ja'alallahu qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Allah jadikan alam kuburnya lapang, luas, bagikan taman daripada taman-taman surga. Alam kuburnya wangi. Kemudian pintu surga dibuka, maka hawa udara dari surga nyemprot ke alam kuburnya. Cahaya dari surga nyemprot ke alam kuburnya terang benderang. Itu bukan akhirat, baru terminal, baru transit antara dunia dan akhirat alam kubur itu. Masya Allah, disenangkan tuh. Begitu terjadi hari kiamat, kemudian tiupan sangkala yang kedua yang dilakukan oleh malaikat Israfil, dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali yang sudah mati, maka hiduplah si mayit. Dia merasa sebentar di alam kubur, ibarat pengantin baru semalam itu terasa lama, terasa sebentar. Kata pengantin baru, semalam itu sebentar. Kenapa? Karena penuh dengan kenikmatan, penuh dengan keindahan. Betul. Sehingga terasa sebentar. Coba kalau di penjara disiksa, sehari terasa sebulan lama, karena penuh dengan siksa. Kata bininya, "Bang, itu kayak udah azan Bang, azan subuh ya." Tuh, perasaan baru tadi Bang kita bercanda. Kok udah subuh? Padahal udah lama, tapi terasa sebentar karena nikmat. Iya. Begitu mayit di alam kubur kalau mendapatkan nikmat Allah, kemudian di hari kiamat dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah, dia terasa sebentar di alam kuburnya karena mendapatkan nikmat Allah di alam kuburnya. Tapi kalau mendapatkan siksa kubur, terasa lama dia. Pengen cepet-cepet kiamat dia. Si mayit kalau sudah mendapatkan siksa di alam kubur, dia pengen cepet-cepet kiamat. Kalau enggak pertanyaan, tanyain mayitnya. Pengen cepet-cepet kiamat dia. Enggak kuat menerima siksa kubur yang begitu dahsyat mengerikan. Nauzubillah min. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ajabil qabr. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Nah, jadi begitu. Baik, di sini diterangkan barang siapa aroda yang ingin ayan jua selamat min ajabil qabri dari azab kubur, fa'alaihi maka wajib atasnya opo ayyulajima agar hendaknya ia membiasakan arba'ata asya'a 4 perkara, wayajtaniba dan ia menjauhi arba'ata asya'a akan 4 perkara. Jadi kalau kita ingin oleh Allah diselamatkan dari azab kubur, di alam kuburnya kita mendapatkan nikmat kubur, kemudian alam kubur kita oleh Allah dilapangkan, diluaskan, diterangkan, bahkan dijadikan seperti taman daripada taman-taman surga. Maka kita harus membiasakan 4 perkara dan menjauhi 4 perkara. Pertanyaannya,
4 perkara yang harus kita biasakan apa saja, dan 4 perkara yang harus kita jauhi apa saja. Yuk kita baca keterangannya. Fa'amal arba'atul lati yulajimuha, maka adapun 4 perkara yang harus dibiasakannya. Pertama, pamuhafazatus sholawat. Yang pertama, menjaga sholat fardu 5 waktu. Jadi kita harus membiasakan menjaga sholat. Jangan sebaliknya. Apa sebaliknya? Membiasakan melalaikan sholat. Karena biasanya kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari itu akan menjadi karakter, akan membentuk kepribadian kita. Kalau kita biasanya berbuat baik, insya Allah nanti akan membentuk karakter yang baik pada diri kita. Tapi kalau kita membiasakan berbuat buruk, nanti step by step, lama-kelamaan dengan tidak disadari, maka akan mengkarakter menjadi akhlak yang buruk. Maka biasakan menjaga sholat, jangan justru sebaliknya membiasakan melalaikan sholat. Kan banyak juga orang yang membiasakan melalaikan sholat, seakan-akan melalaikan sholat itu tidak dosa, padahal dosa. Fawailul lil musolli, kecelakaanlah bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Nah, jadi kita harus membiasakan menjaga sholat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, hafizu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kata Allah, jagalah sholat-sholat kalian dan sholat wusta, dan berdirilah kalian di dalam sholat kalian karena Allah, ikhlas karena Allah, dan dirikanlah sholat dengan khusyuk. Nah, sholat 5 waktu yang kita lakukan tiap hari semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, sholat 5 waktu yang kita jaga tiap hari, itu adalah merupakan amalan yang dapat menyelamatkan kita dari azab kubur. Jadi kalau kita ingin diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, jangan tinggalkan sholat. Aslih sholataka yuslih lakallahu hayataka. Perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki kehidupanmu. Kadang-kadang kita kehidupan pengen baik, tapi sholat dilalaikan. Ya gimana mau baik kehidupan kita? Allah murka kepada kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini adalah ruhul akmal, ruhnya amal, nyawanya amal. Artinya berbagai macam amal kebaikan, berbagai macam amal soleh, berbagai macam amal ibadah yang lainnya itu akan berharga dan dihargai oleh Allah, dibalas oleh Allah dengan pahala apabila sholatnya tidak ditinggal. Tapi kalau sholatnya ditinggalkan, sholat 5 waktunya ditinggalkan, sebanyak apapun kita melakukan kebaikan di alam dunia ini, itu tidak ada nilainya. Ibarat angka 0 yang berjejeran. Angka 0 sebanyak apapun ada nilainya enggak? Tidak, tetap 0, kosong. Tapi kalau umpama enggak usah banyak-banyak lah angka 0-nya, 3 aja dikasih angka 1 di depannya, ada nilainya enggak? Berapa nilainya? 1000. Tambah 0-nya 1, berapa nilainya? 10.000. Tambah 0-nya 1, berapa nilainya? 100.000. Tambah 0-nya 1, berapa nilainya? 1 juta. Itu ada nilai 1 juta karena ada angka 1. Coba angka 1-nya enggak ada. Nah, sholat itu angka 1. Sholat itu angka 1. Kita berbuat baik kepada istri, memberi nafkah kepada anak, kepada tetangga, kepada siapapun akan sia-sia, tidak ada nilainya kalau kita meninggalkan sholat. Berarti siapa yang rugi? Yang nggak sholat. Yang rugi siapa? Yang nggak sholat. Yang nggak sholat. Jangan kita. Kita nggak mau rugi. Kita beruntung mudah-mudahan ya. Yang rugi yang meninggalkan sholat. Siapa yang meninggalkan sholat? Nggak tahu. Tanyakan pada diri sendiri. Jawabannya ada pada diri masing-masing.
Karena yang tahu tentang diri kita adalah kita sendiri. Buktinya ketika Anda berbuat dosa, Anda bersembunyi dari penglihatan manusia. Betul nggak? Sambil ngomong, Neng, nggak ada orang ini katanya. Kata si A-nya, Neng, nggak ada orang. Terus iblis ngomong, emang ente bukan orang? Dijawab sama si A-nya, bukan Blis, saya mah temen ente Blis. Tuh, ketika kita berbuat dosa, kita bersembunyi dari penglihatan manusia. Berarti yang tahu tentang dosa yang kita lakukan adalah diri kita sendiri. Dan Allah selalu menjadi saksi atas perbuatan kita. Dan semua itu akan dibalas oleh Allah. Jangan dianggap Allah buta ya, nggak boleh. Jangan menganggap Allah buta, Allah nggak tahu. Allah tahu semua. Hah? Betul, hati itu jujur. Hati itu jujur. Nah, itu yang pertama, jaga sol. Baik, kita lanjutkan. Udah Isya belum nih? Semakin baik kita menjaga sholat fardu 5 waktu, maka kehidupan kita akan semakin bertambah baik. Makanya perbaiki sholatmu, niscaya Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi sholat itu kunci. Yang kedua, wasodakotu. Yang kedua amalannya adalah gemar bersodakoh. Rasulullah bersabda, man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Barang siapa yang punya harta, bersodakohlah dengan harta. Barang siapa yang punya ilmu, bersodakohlah dengan ilmu. Barang siapa yang punya tenaga, bersodakohlah dengan. Barang siapa yang punya harta, punya ilmu, punya tenaga, bersodakohlah dengan semuanya itu. Dan sebaliknya, barang siapa yang tidak punya harta, hanya punya ilmu, sodako dengan ilmu. Barang siapa yang tidak punya ilmu, hanya punya harta, sodako dengan harta. Barang siapa yang tidak punya harta, tidak punya ilmu, hanya punya tenaga, sodako dengan tenaga. Apabila harta enggak punya, ilmu enggak punya, tenaga enggak punya, karena sakit-sakitan baik, sodakolah dengan tersenyum kepada orang lain, dengan menyapa orang lain. Assalamualaikum, tersenyum, gimana sehat? Itu jadi sodako. Jadi kalau ketemu teman, jangan manyun baik, senyum, ucapin salam, tebarkan salam. Itu jadi sodako. Kalau nggak mampu sodako dengan tersenyum, sodako dengan berbuat baik, atau sodako dengan diam, tidak melakukan perbuatan dos. Diam saja sambil megang tasbih, baca sholawat, itu pun jadi sodako. Itu diam, jangan berbuat dosa. Masih nggak bisa juga sodako seperti itu. Gimana caranya? Karena nanti di akhirat kita butuh pahala sodako. Di akhirat itu pahala beda-beda. Kata Allah, nih pahala sholat kamu, nih pahala sholat tahajud kamu, nih pahala sholat witir kamu, nih pahala sholat tahajud, sholat duha kamu, nih pahala baca Quran kamu, nih pahala sodako kamu, nih pahala sodako anak yatim, nih pahala ibadah haji. Beda-beda pahalanya dan semua itu menggembirakan. Nah, jangan sampai kita nanti di akhirat nggak punya pahala sodako. Semakin banyak kita bersodako, maka alam kubur kita akan semakin diluaskan oleh Allah. Semakin banyak kita bersodako, maka alam kubur kita oleh Allah akan semakin terangkan. Semakin banyak kita bersodako, maka alam kubur kita oleh Allah akan dijadikan taman daripada taman-taman sorga, dan Allah menyelamatkan kita dari azab kubur. Bahkan seorang mukmin di hari kiamat nanti, ketika matahari jaraknya sangat dekat, sangat panas luar biasa, seorang mukmin akan dapat bernaung di hari kiamat dengan naungan sodakohnya. Di sodakoh yang kita keluarkan di jalan Allah itu akan menjadi naungan di hari kiamat. Itu ada hadisnya. Masya Allah. Sodakoh itu yang penting ikhlas, betul nggak?
Daripada sodakoh kecil enggak ikhlas, mendingan gede tapi setuju enggak? Udah sodakohnya kecil enggak ikhlas lagi. Yang mendingan gede tapi tapi kalau gede enggak punya, yang mendingan sedikit. Yang penting sodak asal ikhlas. Baik para jamaah. Bahkan sodakoh ini kata Nabi, as-sodakotu tamna'u nau'an min sab'ina balaya. Sodakoh ini dapat mencegah, dapat menolak 70 malapetaka, 70 bencana. Yang penting ketika kita mau bersodakoh kepada siapapun, niat dalam hati, nawaitu an ukhrijas sodakoh lillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan sodakoh karena Allah ta'ala. Terutama sodakoh setelah sholat subuh itu sangat bagus, bisa menarik rezeki. Biasakan sodakoh setelah sholat subuh, nggak usah gede-gede. Kita mau sholat subuh ke masjid, bawa uang 5.000 ke 10.000 ke. Kan di masjid ada keropak tuh. Selesai sholat subuh, selesai wiridan, berdoa mau pulang, masukin ke keropak masjid. Aku niat sodakoh 5.000 atas nama almarhum bapakku Anu bin Anu karena Allah, tek. Maka orang tuanya di alam kubur seneng itu. Insya Allah. Nah itu sodakoh yang paling terbaik, sodakoh sir. Sodakoh yang kita keluarkan tidak diketahui oleh orang lain. Itu sodakoh sir. Baik, yang ketiga, yang keempat kita lanjutkan nanti malam Senin yang akan datang. Jadi ada 4 perkara yang harus kita biasakan. Malam ini baru dibahas 2, yaitu menjaga sholat 5 waktu dan membiasakan bersodak. Yang ketiga, yang keempat nanti malam Senin yang akan datang, 2 minggu yang akan datang. Kemudian ada 4 perkara yang harus kita jauhi. Ini belum dibahas. Baik para jemaah, yang penting kita ngajinya istiqomah. Ngaji itu nggak usah lama-lama, ya. Walaupun ngajinya sebentar dari mulai pada maghrib sampai isya, yang penting ngajinya istiqomah. Setiap malam Senin al istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Demikian menurut keterangan di dalam kitab Al-Hikam, buah karya Ibnu Athaillah. Jadi kita nggak usah mencari karomah dari Allah. Udah aja istiqomah dalam berbuat baik, istiqomah saja dalam beramal soleh, istiqomah saja dalam ngaji. Nanti juga Allah akan kita kasih kemuliaan, insya Allah. Yang penting kita ngajinya karena Allah. Demikian talim kita malam ini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Akhirnya tadi kita belum baca zikir jalal, lupa ya Pak Jepin, gak ada yang ingetin nih. Ingetin dong. Yuk kita baca zikir jalal dulu sebelum ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majguru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa bisan. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup
taklim kita malam ini dengan membaca hamdalah dan dengan membaca tasbih kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rzuqnal barakata fi kulli syai'in wa ja'alna barakina aina ma kunna. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu diberkahi di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Adana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.